Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Salam jemaat Tuhan, salam berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Marilah sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan, atas berkat, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah online pada hari ini. Dan kami mohon biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami menyerahkan setiap anak-Mu yang melayani pada ibadah online hari ini. Baik pemimpin pujian maupun pemain musik, berikan mereka kesatuan hati dan kekompakan. Dan jalannya firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu, biar Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini nanti menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau yang akan memimpinnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat berjumpa kembali. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita saat ini diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Allah kita di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita bersukacita bersama, karena Allah kita hadir di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Bapa yang sangat mengasihi kita semua, dunia
Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, takkan kubiarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh, oh, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sepanjang masa, kasih-Mu Tuhan yang di dalam hidup kami selalu menyertai kami. Kasih-Mu Tuhan, haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, apa kabar? Luar biasa tentunya diberkati oleh Tuhan. Buktinya kita bisa bertemu di tempat ini, diberkati dengan kesehatan. Mari kita pujikan Tuhanku Maha Besar, dan Allah kita Maha Besar, Allah kita Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri sorak-sorai pada Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Mari kita siapkan hati jiwa roh kita untuk terima taburan firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita sembah Allah kita. Kita menyembah di dalam hadirat-Nya saat ini. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, kita sembah Allah kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Allah kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan ada di sini. Shalom. Di era new normal ini kita harus patuh dengan tata aturan protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan
pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, jaga jarak. Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi. Selamat menerapkan protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, dan juga jemaat GPS Haleluya yang saat ini masih mengikuti ibadah online. Selamat pagi, dan setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, yang tetap memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami akan beribadah online bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat kami, dengan seluruh jemaat yang masih mengikuti ibadah online. Tolong Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Kau curahkan, sehingga kami dapat konsentrasi, kami dapat menyatukan hati, kami dapat membuka hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Musa di puncak gunung Sinai mendapatkan 2 loh batu, Musa turun. Dan setelah Musa turun, Musa melihat bahwa bangsa Israel menyembah lembu emas. Musa marah. 2 loh batu itu dilemparkan ke bawah sampai hancur berkeping-keping. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pun sebenarnya juga marah kepada bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel itu adalah bangsa kesayangannya Tuhan, maka Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai, dan Tuhan mulai mengukir 2 batu itu menjadi ketetapan dan menjadi hukum bagi bangsa Israel. Lalu apa nasihat Musa terhadap bangsa Israel? Musa mengatakan, jikalau kamu ingin menikmati hidup dan keadaanmu baik, bahagia, sukacita, dan hidup berhasil, maka kamu harus belajar tentang ibadah. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi setelah bangsa Israel membuat Tuhan murka, maka supaya murka Tuhan itu surut dari bangsa Israel, Musa berpesan supaya bangsa Israel praktek takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar hafal kata takut akan Tuhan, tetapi mempraktekkannya dalam segala segi kehidupannya. Takut akan Tuhan itu diawali dengan hidup menurut
tata aturan yang Tuhan terapkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bukan hidup semau gue, ataupun hidup yang kadang-kadang taat lalu lepas dari ketaatan lagi, tetapi harus taat pada tata aturan Tuhan yang diawali dengan ibadah. Jadi ibadah itu harus jadi prioritas utama kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup berhasil, kalau kita ingin hidup penuh dengan ketenangan. Ibadah merupakan prioritas utama. Yesus mengajar dalam Yohanes 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Ibadah harus dengan segenap hati, bukan ibadahnya sekedar datang ke gereja, tetapi ibadah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan harus menjadi landasan utama jika kita kepingin ibadah yang benar. Nah, apa yang ada dalam ibadah dan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam ibadah? Yang pertama, ibadah itu harus memuat kerinduan, kepingin ketemu Tuhan. Jadi ada rasa rindu, kepingin ketemu Tuhan. Ibadah itu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya. Jadi nyanyian yang dilandasi karena kita telah mendapatkan kebaikan Tuhan, kita telah mendapatkan kasih Tuhan, bukan asal memuji. Yang ketiga, ibadah itu rindu untuk mendengar nasihat-nasihat Tuhan yang sangat berguna dalam hidup. Kerinduan inilah yang membuat kita ke gereja dengan pakaian yang rapi, dengan semangat yang tinggi. Karena ada rasa rindu, nanti saya ketemu dengan Tuhan, nanti saya ketemu dengan sesembahan saya, nanti saya ketemu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka saya harus berpakaian yang sopan, berpakaian yang rapi, dan semangat yang tinggi. Kerinduan inilah yang membuat kita meninggikan dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi karena ada kerinduan, begitu ketemu kita akan menyanyikan Dia, kita akan memuji dan meninggikan Dia, kita akan menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Kerinduan inilah yang akan membuat kita suka mendengar suaranya, suka mendengar firman-Nya. Lalu kerinduan inilah yang membuat kita akan mentaati apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Dasar kerinduan ini harus kita miliki. Saat ini, sudahkah kita beribadah dengan kerinduan yang menyanjung Tuhan dengan segenap hati, yang mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Kalau belum, bertobatlah. Maka perintah Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihlah ibadahmu. Karena banyak berkat yang dapat kita gali melalui ibadah yang benar. Jadi jangan ibadah asal-asalan. Jangan ibadah hanya karena ini hari Minggu. Jangan ibadah karena teman-teman kita. Tetapi ibadah yang dilandasi dengan kerinduan
segenap hati, segenap jiwa. Karena kita ibadah dengan benar, kehidupan kita akan jadi baik. Kehidupan kita akan penuh berkat. Kehidupan kita akan bahagia. Rasakan perintah Tuhan kepada Musa supaya bangsa Israel baik, ya ibadahnya harus baik dan benar. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah yang benar, ibadah yang dengan landasan kerinduan kepada Allah, ibadah yang dengan segenap hati, ibadah yang dengan segenap jiwa akan membuat Tuhan memberkati roti makanan kita. Tuhan akan memberkati air minuman kita. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit apapun juga. Ini bukan hanya sekedar tulisan yang ada dalam Alkitab, tetapi ini merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang kepengen, yang rindu mendapatkan kasih karunia Allah. Jadi ibadah itu akan membuat murka Allah itu akan reda. Bahkan murka Allah itu akan lenyap kalau ibadah kita benar. Jadi Bapak Ibu, mari Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mencari uang. Di dalam Taurat Musa dikatakan, di dalam 10 hukum Tuhan dikatakan 6 hari lamanya kamu boleh bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7, hendaklah engkau mengadakan peribadahan. Kuduskanlah hari Sabat. Tidak hanya sekedar mengkuduskan hari Sabat, tetapi mari kita belajar memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah ibadah. Hati kita memuji Allah. Allah hadir di tengah kita. Allah hadir di dalam ibadah kita. Allah memberikan firman-Nya kepada kita. Allah memberikan perjanjiannya kepada kita. Allah memberikan berkat-Nya kepada kita. Terimalah dengan segenap hati. Terimalah dengan segenap jiwa. Dan terimalah dengan akal budimu. Sehingga iman kita mulai muncul. Iman kita terus berkembang. Dan berpaut pada ibadah, janji Tuhan akan terpenuhi. Selamat menikmati ibadah dengan benar. Dan selamat menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya peribadahan kami lengkapi dengan kesungguhan hati. Supaya kami benar-benar beribadah bukan hanya datang ke gereja, tetapi punya hati yang rindu ingin ketemu Engkau, ingin mengatakan doa-doa kepada Engkau, bahkan ingin menikmati berkat firman-Mu. Hari ini pelajaran ibadah menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kami, sehingga minggu-minggu depan kami akan menikmati segala karya Allah yang besar melalui ibadah yang benar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online saat ini,
Ada beberapa pengumuman, jangan kita abai dengan pengumuman-pengumuman ini. Melainkan mari di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. COVID-19 masih tetap ada. Tetapi new normal akan membuat kita dapat mematahkan mata rantai COVID-19. Di zaman new normal ini ada 5M Bapak Ibu. Ada 5M yang harus kita pelajari bersama, yang harus kita taati bersama. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak Bapak Ibu. Kita tetap jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi ada 5M yang harus kita taati. Yang kedua, peserta khotbah online. Tolong, sesudah Bapak Ibu subscribe, pernah buka lalu di subscribe, lalu setiap buka tolong di like. Ya, saya melihat sudah ada 200 yang membuka, sudah ada 200 lebih yang membuka, tetapi yang like kok baru 50, baru 70. Lah yang lain kemana? Tolong Bapak Ibu, sesudah dibuka lalu di like. Kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat, tolong di-share kepada teman lain, supaya teman lain juga mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Karena kalau Injil ini kita bagi, Bapak Ibu terima, Bapak Ibu kirimkan pada beberapa teman lain, berarti Injil makin berkembang, Injil makin berkembang. Lalu yang ketiga, saya mohon Bapak Ibu tetap berdoa untuk khotbah online, untuk ibadah online, ya, supaya Bapak Ibu tetap berdoa untuk ibadah online, karena ibadah online ini saya lakukan di tempat-tempat rekreasi. Musim ini adalah musim hujan, dan hari ini kami berada di Tawangmangu, suhunya 24 derajat, dingin Bapak Ibu. Sudah hujan, dingin. Maka Bapak Ibu tolong doakan agar ibadah online jalan terus. Doa Bapak Ibu yang kenceng. Kru supaya sehat semuanya, alat-alat supaya juga tidak ada yang rusak, sehingga khotbah online ini dapat dibagikan ke seluruh muka bumi ini. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang berlimpah hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami. Bapa, kami mohon berikan kesehatan yang baik, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang dari surga, agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan hikmat yang darimu saja. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak juga membekali dengan hikmat yang dari surga. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak, kami mohon pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu agar dapat menata negara kami dengan aman, dapat menyelesaikan masalah-masalah, dapat sehingga bangsa dan negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur
Pada hari ini ada beberapa saudara kami, 5 saudara kami yang minta dijamah oleh Tuhan dengan jamahan yang luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami berdoa untuk Bapak Budi yang jatuh. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Sugito. Kami berdoa untuk Ibu Sriono yang minta percepatan pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, kau telah menjamah 5 saudara kami. Kau telah sembuhkan, engkau telah berkati. Dan saat ini kami masih berdoa untuk anak kami, Yesa Tuhan, yang saat ini sakit. Tolong Tuhan, engkau juga jamah, engkau juga sembuhkan. Sehingga Yesa pun dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan dukungan doa. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Agini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan juga Feni. Tolong Tuhan, mereka butuh dukungan doa. Maka pada saat kami berdoa, tanganmu juga kau tumpangkan. Pagari bentengi mereka, tumbuhkan iman percaya mereka, sehingga pada minggu-minggu depan mereka berani datang beribadah untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kau telah menyertai dan memberkati doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang, untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkati kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, jika engkau berpisah satu dengan yang lain nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.